Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, kami akan menggunakan beberapa anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Khairuddin. Yang kedua, Anissa Nur Aini Rahmawati. Yang ketiga, Ana Wahyuni. Hasil diskusi kami yang akan kami presentasikan adalah tanggung jawab dalam pendidikan. Dan selanjutnya, kami akan membacakan slide PPT yang telah kami buat. Yang pertama, pengertian. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga bisa berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Adapun bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan, antaranya yang pertama, mengabdikan diri kepada Tuhan, entah itu beribadah, beramal soleh, ataupun berpegang teguh kepada ajarannya. Yang kedua, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memegang amanah untuk menjadi khalifah fil ard. Yang keempat, menjaga kesucian agama dengan menegakkan Islam dengan berdakwah baik personal maupun individual. Kelima, menjaga diri dan keluarga dari jelatan api neraka. Selanjutnya, tafsir Al-Quran tentang tanggung jawab pendidikan. Yang pertama, dari surat At-Tahrim ayat 6. Dikatakan bahwa ayat 6 tersebut berkenaan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Quraisy Shihab menjelaskan munasabah ayat antara ayat 6 dengan ayat-ayat sebelumnya. Pernyataan beliau adalah sebagai berikut. Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu. Ayat di atas memberi tuntutan kepada kaum beriman dalam ayat 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari surat An-Nisa ayat 9, bahwasanya kita itu harus memperlakukan anak yatim piatu sebagaimana kita memperlakukan anak kita sendiri. Misal kita memanggil anak kesayangan dengan panggilan sayang, kita harus memperlakukan dengan hal yang sama. Tidak boleh memperlakukan dengan kasar, harus memperlakukan dengan lembut. Kemudian tafsir yang selanjutnya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 12 yang memiliki tafsir dari pendapat yang sahih, ialah yang mengatakan bahwa makna ayat ini umum, sekalipun penyebab turunnya berkaitan dengan orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. Untuk itu makna ayat ini mencakup orang-orang kafir Quraisy dan lainnya. Al-Wahid Ibnu Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Wahid Ibnu Muslim bahwa ketika dia di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukannya ke negeri Syam dan berpesan bahwa sesungguhnya jika kalian menjumpai suatu kaum yang kepalanya berlubang, maka pukullah dengan pedang tempat bercongkolnya setan pada mereka. Kemudian demi Allah sesungguhnya membunuh seseorang dari mereka lebih aku sukai daripada membunuh 70 orang dari kalangan selain mereka. Demikian itu karena Allah berfirman, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 12. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Surat Asy-Syura ayat 213 hingga 220 yang mengandung tafsiran berupa 4 perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu perintah menyembah Allah dan beribadah kepada Dia. Kemudian yang kedua adalah perintah memperingatkan kerabat-kerabat kamu dalam satu kabilah akan siksa Allah dan azabnya bagi orang yang menyekutukan Allah dengan lainnya. Ini merupakan bagian daripada tugas Nabi Muhammad SAW agar memperingatkan manusia semua dari azab Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am
ayat 92. Kemudian yang ketiga adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin dengan firman-Nya, lembutkanlah dirimu dan kasihilah para pengikutmu yang beriman kepadamu dan mempercayaimu. Kemudian yang terakhir adalah serahkanlah segala urusan kepada Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Mengalahkan, Maha Kuasa untuk membalas terhadap musuh-musuhnya. Ya, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya itu datang dari kami sendiri. Bila ada lebihnya semoga dapat menjadi pembelajaran tambahan bagi teman-teman. Akhir kata, wallahumma fiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.